Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Membangun Hubungan yang Baik, ditulis oleh Brent Rinehat. Sahabat suara kasih, Ruth Bell Graham, istri penginjil legendaris Billy Graham, pernah bilang, pernikahan yang bahagia adalah bersatunya dua pemaaf yang baik. Itu adalah kalimat yang paling bijaksana yang pernah diucapkan oleh Ruth. Dalam pernikahan, kamu akan mendapati kalau kamu mungkin lebih unggul dibandingkan pasanganmu. Tapi beberapa hal lain justru lebih baik dilakukan oleh pasanganmu. Misalnya di rumah kami, aku dan istri sama-sama sepaham dengan anggaran dan prioritas kami. Tapi sebagian besar urusan keuangan dan pembayaran tagihan menjadi urusanku. Sementara dalam urusan pekerjaan rumah tangga, istriku jauh lebih unggul dalam hal mencuci pakaian, dan aku lebih baik mencuci piring. Bagi pernikahan yang sehat inilah cara membangun hubungan yang sehat. Tapi ada satu hal yang suami istri harus miliki sepenuhnya, tidak setengah-setengah, yaitu pengampunan. Pasangan suami istri harus sama-sama memiliki kerendahan hati untuk mau mengampuni. Ayat renungan hari ini dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32, melarang keras jika kita terlalu lama hidup dalam sikap-sikap buruk, seperti kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan kepahitan. Aku sendiri adalah orang Kristen muda.
tapi tidak selalu mengikuti kehendak Tuhan. Aku mengalami masa-masa di mana aku kehilangan arah dari Tuhan. Tapi seperti Bapa dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan menerimaku kembali dengan tangan terbuka. Aku tidak pernah luput dari kasih dan pengampunannya, sekalipun aku sudah melakukan banyak hal yang salah, tapi Tuhan tetap mengampuniku. Jadi bagaimana mungkin aku tidak mengampuni orang lain? Kadangkala, aku dan istriku bertengkar. Ya, semua pasangan pasti mengalaminya, bukan? Tapi istriku tidak pernah membuatku semakin berdosa kepada Tuhan. Tuhan sendiri mengampuniku. Siapa aku yang harus berpikir kalau aku tidak pantas mengampuni istriku? Di Matius 18, Tuhan Yesus mengilustrasikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya, tapi karena kasihan, sang tuan memutuskan untuk memutihkan utang-utangnya dan membebaskan dia dari jerat utang. Matius 18 ayat 27. Tapi waktu hamba itu pulang, dia bertemu dengan hamba lain yang berutang 100 talenta kepadanya. Hamba itu pun membujuk, supaya dia diberi kesempatan untuk membayar utangnya. Tapi sang hamba yang dikasihi tuan itu menolaknya, dan menjebloskan dia ke penjara. Pendeta Tony Evans pernah bilang, pengampunan yang sejati adalah saat kamu membebaskan pasanganmu dari utang yang harus dia bayar. Pengampunan tidak bergantung pada bagaimana perasaanmu kepada pasanganmu. Ini adalah pilihan untuk tidak lagi menyalahkan pasanganmu atas kesalahannya. 1 Korintus 13 ayat 5 menegaskan hal ini dengan cara yang paling lugas, yaitu kasih sejati tidak menyimpan kesalahan. Kasih sejati tentu saja tidak membenarkan dan mengabaikan kesalahan serta memaafkannya, seolah tak ada yang salah. Sebaliknya, kasih sejati mengakui dan mencari solusi lalu mengampuni dan melepaskannya. Hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, pasangan dan pernikahan kita saat berhadapan dengan konflik adalah menghadapinya dengan berani. Kita perlu berkomunikasi satu sama lain, lalu kembali saling mengasihi dan mengampuni, sama seperti Kristus mengasihi dan mengampuni kita. Sahabat Suara Kasih, aku melakukan banyak kesalahan, aku suka berbohong dan membuat pilihan yang salah, tapi aku kemudian bersyukur atas berkat dan belas kasihan Tuhan kepadaku. Setidaknya yang bisa aku lakukan adalah menawarkan berkat dan belas kasihan yang sama kepada orang lain, dimulai kepada orang-orang terdekat, yaitu pasangan dan keluarga. Marilah kita renungkan, sementara saat kita menahan kepahitan dan pengampunan kepada orang lain, kita telah berdosa dan mempiutangi diri kita sendiri. Ibarat ungkapan ini, tidak mengampuni orang lain ibarat meminum racun, dan berharap orang lain yang akan mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi,
Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.